ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Alhamdulillah masih bersama dengan saya Muhammad. Insya Allah yang ketiga kalinya saya menyapa saudara muslim, saudara Islam rahmatan lil alamin. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu pembahasan masalah Jokam Islam Jamaah. Kenapa membahas ini ya? Dikarenakan satu sebagai bentuk tanggung jawab saya, karena saya pernah mendoktrin, mengajarkan hal-hal yang tidak benar, yang menyimpang. Jadi saya di sini meralat, memansuh, menanseh, membatalkan yang tidak benar-benar itu. Jadi ini sebagai tanggung jawab saya kepada orang-orang yang pernah saya doktrin dengan hal yang tidak benar, yang saya ajarkan di dalam Islam Jamaah. Kedua yaitu karena di dalam Islam Jamaah itu saya mendoktrin, mengkafirkan orang-orang muslim, orang Islam, karena itu doktrin di Islam Jamaah. Jadi berbeda dengan orang NU Muhammadiyah, itu mereka mengislamkan orang-orang kafir yang tadinya jahiliyah menjadi Islam. Jadi berbeda kalau di Jokam itu mengkafirkan orang-orang muslim, mungkin orang NU Muhammadiyah dan sebagainya dianggap kafir, tetapi orang-orang NU Muhammadiyah itu tidak saya kupas ya, karena mereka sudah benar, sudah dalam track koridor yang benar, yang mereka mengislamkan orang-orang yang kafir, mengajak orang yang tadinya jahiliyah masuk ke dalam Islam. Jadi sudah benar di amalan mereka. Yang kedua juga sebenarnya dari ngopo kamu bicarakan Jokam terus ya, sebenarnya dari materi ya tidak menguntungkan. Ini clear, ini bukan masalah materi karena juga tidak memberikan keuntungan. Jadi ini clear, ini masalah amar ma'ruf nahi mungkar, masalah meluruskan akidah yang tidak benar. Ini sebagai tanggung jawab sebagai hamba Allah, jadi mengajak saudara-saudaranya kita untuk menjalankan hukum yang benar. Jadi sebagai tanggung jawab kita, karena masih saudara, juga sebagai rasa sayang, rasa baik, secara personal pribadi memang saya baik, tidak ada persoalan. Jadi clear, ini murni masalah ingin amal ma'ruf, ingin meluruskan akidah yang tidak benar. Kemudian juga menangkis dari fitnah-fitnah orang Jokam yang dikatakan orang keluar itu karena sakit hati atau karena jabatan. Nah, ini clear, ini bisa dibantah, bisa dilihat di bukti di kenyataannya. Misalnya eksempel atau contoh saja, misalnya Bapak Jenderal Nur Faizi sebagai tokoh yang tinggi di Islam Jamaah, pendiri Sinkom, juga ketua pondok Gede, mereka keluar apa karena sakit hati, karena ingin jabatan, itu terbantahkan, tidak berdasar. Atau beberapa ada wakil 4 juga, wakilnya Amir langsung wakil ke-1 itu juga keluar apa karena jabatan, karena sakit hati. Banyak ada imam daerah Aceh Pak Anan, imam daerah Lampung Pak Japar, imam daerah Tuban Pak Mariono, imam daerah Jombang, banyak beberapa imam daerah keluar apa juga karena sakit hati ingin jadi imam. Atau ke beberapa paku bumi, ada sekitar 8 atau 10 paku bumi yang keluar apa juga karena sakit hati. Kok banyak sekali orang sakit hati. Begitu juga banyak beberapa guru-guru pondok, mantan guru pondok, guru bujang, guru pondok mini yang keluar, beberapa wakil imam daerah yang di Cilacap, yang di Tawangmangu, yang di Jakarta, yang di Cirebon, banyak kalau disebutkan. Beberapa mubalik daerah, desa, kelompok mubalik tugas, dan beberapa mubalikot apa juga karena sakit hati, karena ingin jabatan dakwaan, masuk mubalikot juga ingin jadi imam. Jadi fitnah itu yang mengatakan mereka sakit hati atau karena ingin jabatan dakwaan itu terbantahkan, tidak berdasar. Jadi fitnahan yang seperti itu sudah tidak payu, sudah tidak laku, sudah fitnahan basi, jadi sudah tidak mempan, sudah tidak pengaruh di situ. Dan kenapa yang seterusnya di sini masih membicarakan Islam Jamaah? Karena sekarang akhir-akhir sekitar 1-2 tahun ini memang terjadi beberapa kerusakan
terjadi beberapa guncangan, gelombang kerusakan, badai kekacauan yang ditimbulkan dari Islam Jamaah karena dari doktrin dari penerobos pusatnya, imam daerah, imam desa, imam kelompok, pengurus-pengurusnya itu mendoktrin seluruh jajarannya di bawahnya Jokam itu supaya memusuhi, memboikot, membenci, menyabotase, memojokkan, mengucilkan, jangan mendekati, jangan mengajak ngobrol, jangan membantu orang-orang yang keluar dari Islam Jamaah. Ini supaya ditobati dari pengurus-pengurus, apa ingin jariah dosa, apa ingin bagaimana mendapat jariah pahala, ajaran siapa, Islam yang bagaimana mengajarkan seperti ini, Nabi siapa yang mengajarkan hal seperti ini sungguh tidak sesuai dengan perilaku track koridor Islam yang sebenarnya, keluar dari jalur, keluar dari sunnah-sunnah Rasul. Ini ajakan yang tidak benar, bahkan mereka menceraikan pasangan suami istri yang sakinah, yang mawadah. Ini kan perbuatan tercela, perbuatan yang tidak baik. Jadi supaya bersadarlah pengurus-pengurusnya itu, jangan sampai mendoktrin anak buahnya membuat kerusakan seperti ini. Ini jauh dari Islam, jauh dari Islam rahmatan lil alamin sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga saudara, ini ajakan dari pengurus-pengurus ini yang tidak benar ini, apa ya, seperti itu, mengklaim dirinya paling benar tapi akhlaknya seperti itu, memvonis dirinya paling surga tapi adabnya seperti itu, mentasbihkan diri sebagai yang paling benar agamanya, paling murni, paling dan sebagainya, tapi perangainya, akhlaknya, adab itu pekertinya kok seperti ini, jauh dari cita-cita, keinginan yang didambakan Rasulullah SAW sebagai Islam yang menyejukkan, membuat kerukunan, kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim itu, la takhasadu wala tanajasu wala tabawadu wala tadabaru wala yatlimuhu wala yakhdiluhu wala yakhtibuhu wala yahkiruhu atakwahahuna. Dalam hadis Muslim sudah jelas Rasulullah itu menginginkan, wahai orang-orang muslim, orang iman, janganlah kamu dengki, janganlah kamu membenci, janganlah kamu bermusuhan, janganlah kamu menipu, janganlah kamu menganiaya, janganlah kamu menelantarkan, janganlah kamu berdusta, janganlah kamu menghinakan sesama muslim. At-taqwahahuna, ketakwaan disitulah letak takwa orang Islam, orang muslim. Inilah makanya beberapa orang-orang yang terlibat yang hal-hal yang tidak benar itu supaya ditobati, supaya sadar, jangan diteruskan. Kasihan Anda itu melaksanakan jariah dosa kalau seperti diteruskan seperti. Juga mengutip di hadis ini juga ini tahu apa tidak atau disembunyikan hadis ini, karena hadis ini juga sangat mengena saat-saat ini yang dikerjakan oleh juga hal yang tidak benar. Ina iblis yarduhu arsyalal ma. Jadi dalam hadis ini sesungguhnya iblis itu duduk di singgasananya kursi di atas air, sumaya bak susoroya. Kemudian iblis itu mengatas pasukannya, bala tentaranya, setan-setannya itu ke seluruh penjuru muka bumi, ke seluruh dunia. Fa'nama minhum manzilatan abduhum fitnatan. Maka dari mereka yang paling tinggi derajatnya di sisinya iblis itu adalah yang paling banyak, paling besar membuat kerusakan. Jadi banyak membuat paling besar kerusakan itu nanti akan dekat dengan iblis. Yajidu akadahum kafalu hada wa kada. Datang salah satu dari aku telah mengerjakan begini dan begini. Masa ansaian, kamu belum mengerjakan siapa-apa kalau hanya seperti itu. Masih belum puas kalau hanya berbuat kerusakan begitu dan begitu. Suma yajidu akadam, kemudian datang salah satu yang lainnya lagi. Mataroktuhu hatta faroktu baina wa baina imroti nikmanta. Yang satunya melaporkan kepada junjungannya iblisnya itu, saya tidak meninggalkan pasangan suami istri, saya tunggu terus sampai mereka berantem, bermusuhan sehingga terjadi perceraian. Kamu adalah setan terbaik, itu perkataan dari jin iblisnya. Setan terbaik, setan yang sangat sukses. Jadi begitu juga di dalam Islam Jamaah untuk akhir-akhir sekarang ini, banyak penerobosnya, pengurus-pengurusnya, jamaahnya diajak supaya memusuhi orang-orang yang keluar
dari Islam banyak fitnahan yang mereka kerjakan, bahkan memisahkan pasangan suami istri. Ini bukan hoak, ini bukan berita palsu. Bisa ditengok, bisa didelok di YouTube itu bagaimana orang yang keluar dari jamaah itu yang dipisahkan pasangan suami istri. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Klaten, ada yang di Kediri, ada yang di Jogja. Ada yang di Jogja itu orang tuanya diusir, pasangan suami itu dipisahkan. Itu banyak kasus-kasus itu sekarang ini. Itu adalah pekerjaan setan. Itu adalah jadi kalau pengurus melakukan seperti itu, berarti dia menjalankan misi visi dari iblis, dari pekerjaan setan. Dia membantu pekerjaan setan-setan. Itu adalah salah satu pekerjaan yang terkutuk, yang dilaknat oleh Allah. Dan hal juga yang orang tua mengusir anak, orang tua yang mengusir cucu, ada itu bisa disaksikan. Ada orang tua yang sudah hijrah, anaknya belum, anaknya tidak mau mendatangi orang tuanya, cucunya dilarang datang ke tempat orang tuanya, sampai seperti itu. Ada juga yang anaknya sudah hijrah semua, putunya sudah hijrah semua, orang tuanya belum, orang tuanya melarang untuk didatangi, jangan datang ke rumahnya, jangan, sudah diputus, tidak boleh. Itu hanya karena beda akidah. Apakah yang keluar itu apa tidak sholat? Bagaimana mereka dikatakan kafir? Itulah doktrin salahnya di Islam jamaah. Orang yang keluar dikatakan kafir, orang yang keluar dikatakan murtad. Di sini letak kebodohannya, letak dangkalnya. Mereka bagaimana tahu apa itu hukum pembatal-pembatal Islam? Kriteria orang dikatakan kafir, kriteria orang dikatakan Islam, dikatakan itu sebagai orang murtad. Mereka tidak paham, tidak tahu. Di sini letaknya kebodohannya mereka. Sangat berbahaya dan sangat merusak Islam yang sebenarnya. Jadi itulah supaya pengurus dari jajaran atas sampai bawahnya itu jauhilah perkataan yang membuat adu domba atau memisahkan pasangan suami istri. Ini juga menyelisihi sabda Rasulullah SAW dalam hadis, ittakhadhu akbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Janganlah kamu menjadikan pemimpin kamu, penggede-penggede kamu sebagai sesembahan selain Allah. Di sini terjadi, di Islam sama itu menjadikan penggede pemimpinnya itu sebagai sesembahan selain Allah. Terbukti Allah memerintahkan supaya berbuat baik. Beberapa di dalam Quran itu ada. Di hadis juga begitu, Nabi supaya berbuat baik. Tapi pengurusnya supaya berbuat jahat, berbuat maksiat. Yang diikuti siapa? Allah, Rasul, atau penggedenya? Yang diikuti penggedenya. Makanya di sini dikatakan mereka menyembah selain Allah. Dia melakukan syirik, mereka melakukan syirku to'ah. Dia lebih mementingkan perintahnya penggedenya daripada Allah, Rasul. Allah menyuruh kebaikan, tapi ini membuat kemaksiatan. Yang dilakukan itu perintahnya penggedenya. Ini makanya dikatakan mereka itu ittakhadhu akbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan penggede-penggede, pemimpin-pemimpin sebagai sesembahan selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Kasihan di sini, ya Allah. Ini salah besar, supaya ditobati dari pengurus-pengurus. Bahkan jamaah-jamaah itu didoktrin kalau bisa menghancurkan, kalau bisa merusak dengan orang yang mantan-mantan itu, seakan-akan mendapat predikat orang yang paham, orang yang baik, seakan-akan mereka jihad, bahkan itu disayang sama pengurusnya, disayang-sayang. Ya Allah, perbuatan seperti jauh dari akhlak yang karimah, akhlak yang baik, kok malah diperkuat, dipertegas, malah disenangi. Ini bagaimana? Ya Allah, ini sangat kasihan sekali sama orang-orang yang jokam yang melakukan dosa-dosa seperti ini. Ini jariah dosanya, berat. Bahkan pengurus-pengurusnya bagaimana dia tanggungannya di hadapan Allah, membuat kebencian, membuat badai kerusakan, membuat fitnahan di sana sini, menyuruh orang seperti itu. Bagaimana itu pengurus-pengurusnya itu supaya bertobat, supaya sadar, janganlah menjadikan penggede-penggede sebagai sesembahan selain Allah. Kasihan sekali di sini. Jadi tidak bisa dan tidak mampu di Jokam itu cara membedah hukum yang benar. Dan mengapa ini mereka itu menjauhkan orang-orang Jokam itu dari orang yang mantan? Tidak boleh bergaul, tidak boleh diskusi, tidak boleh dialog, tidak boleh. Ya mereka tahu, pengurus di pusat itu sebenarnya tahu penyelewangan, kesalahan atau kekeliruan akidahnya tahu. Makanya dilarang untuk debat dengan mantan. Ya mereka tahu insya Allah ya kalah.
karena mereka tahu dalilnya itu tidak kuat, tidak benar, dalilnya itu menyimpang. Maka jalan terbaik ya jangan bergaul. Kalau banyak bergaul dengan mantan, insya Allah ya banyak yang sadar, ya banyak hijrah, pindah. Makanya jalan terbaik dari mereka itu seperti itu, karena mereka punya kepentingan, maka melanggengkan penyimpangan di akidah Jokami seperti itu. Karena mereka khawatir dari dalil-dalil yang mereka, kalau orang itu sebenarnya kritis orang itu berpikirnya itu tajam, cerdas, dia harusnya tahu penyimpangan di Jokami itu. Tahu harusnya orang cerdas itu bisa, apalagi di dalam takdil itu. Takdil coba dibedakan, coba ditengok itu takdil subhat. Bahkan dalil subhat mereka mungkin tidak tahu. Dalam hadis itu ada itu. Innal halalun bayinun wa innal haramun bayinun wa bainama umurun mustabihatun. La ya'lamu huna katsirun minan nas faminat taqa subuhat wa istabarata lidini waridihi wa man waqo alfi subuhat wa fil haram. Jadi sungguhnya hal yang halal itu sudah jelas, hal yang haram itu sudah jelas, dan di antara mereka ada subhat, dan remang-remang, dan barang siapa yang jauh bisa menjauhi dari yang subhat itu, maka sungguh dia telah menjaga Islamnya dan menjaga kehormatan. Barang siapa yang jatuh dalam subhat, maka dia jatuh dalam, terjerumus dalam keharuman. Nah ini subhat ini misalnya takdil coba dipakai logika, pakai nalar, pakai analisa, pakai akal sehat, itu yang benar yang mana? Coba dicek gitu dari subhat itu, yang masuk logika, yang masuk dalilnya, kemudian dalil yang dipelintir atau enggak, dalil yang disimpangkan. Itu membutuhkan kecerdasan. Bagaimana dia dikatakan orang cerdas, pintar, nyata dia tidak tahu penyimpangan. Pakailah logika, pakailah analisa yang tajam, berpikir yang tajam seperti itu. Dan supaya di Jokam itu misalnya ada isu-isu di dalam Jokam itu, mereka mengklaim dirinya gurunya jagat, tapi tidak tahu gurunya jagat itu begitu mudah mengkafirkan orang, begitu mereka tidak tahu hukum, dikatakan Islam, dikatakan kafir. Coba diperdalam itu, dikatakan hukum pembatal Islam. Ini sangat penting, karena saya ulang-ulang ini. Yang ada hal lagi saya temui di Islam Jamaah itu, ada mereka hanya jadi Islam Jamaah sendiri, orang tuanya masih NU Muhammadiyah, kakaknya, adik-adiknya masih NU Muhammadiyah, Pak D-nya, Pak-nya masih NU Muhammadiyah. Tapi saya tanya, kalau saudaramu itu masuk surga, apa kamu tidak senang? Mereka tidak terima, dan mereka tidak senang, malah marah-marah, seakan mereka sendiri yang paling benar, yang ke surga. Lah kemudian siapkan mantan ini juga mau diajak diskusi, dialog. Ayo mari kita bedah. Kalau perlu ada saksi dari NU Muhammadiyah atau Majelis Ulama Indonesia, bagaimana mereka bisa dikatakan kafir orang NU? Salahnya di mana? Kemudian persyaratan Islam itu bagaimana sih? Siapkan kalau mau diskusi, dialog. Orang dikatakan kafir itu persyaratannya apa sih? Siapkan ilmunya itu. Orang dikatakan murtad, dia katakan batal Islamnya itu karena apa sih? Siapkan ilmunya itu. Mantan-mantan insya Allah siap untuk diajak diskusi, dialog. Orang kalau tahu persyaratan Islam, kriteria kafir, terus hukum pembatal nawaqidul Islam itu menguasai, dia tidak akan berani mengkafirkan orang NU, orang Muhammadiyah, orang MTA, orang Salaf atau orang Islam itu. Dia akan sangat hati dan tidak akan berani mengkafirkan. Itu kalau tahu hukum pembatal Islam. Ini supaya disiapkan kalau ingin diskusi, paling di situ. Itu baru yang awal aja, yang akidah pertama kalau ingin diajak diskusi, dialog atau bicara kebenaran. Kalau soal dalil yang dipersekuan andalan mereka, mantan sudah tahu dalil andalan mereka, dan sudah tahu kalau itu dalil yang disimpangan itu tahu. Dalam rekaman saya yang pertama, kedua itu sudah saya kupas betul tentang penyimpangan dalil akidah yang mereka selewengkan, yang tidak sesuai dengan salafus soleh, pemahaman Nabi dan sahabat. Itu supaya dikaji lagi. Yang kedua juga begini, kenapa orang yang keluar kok begitu dibenci, dimusuhi, dikatakan kafir, murtad? Memangnya yang keluar itu berbuat apa? Terus mereka mengatakan orang NU masuk ke NU Muhammadiyah itu malah masuk ke dalam
yang tidak benar atau dikatakan kafir, ya orang yang keluar ya masih sholat, masih puasa, masih zakat, masih berbuat baik. Apa terus keluar terus semaunya nggak sholat, nggak puasa, di mana? Malah mereka lebih hati-hati, mereka lebih sayang, lebih uh, menghormati, menghargai sesama muslim. Kalau dulu masih di dalam juga begitu sombong, meremehkan, menghina, merendahkan orang Muhammadiyah karena mereka dianggap kafir. Sekarang yang hijrah itu sangat menghargai, sangat menghormati, sangat menyayangi dengan orang-orang muslim semuanya itu. Soal kesalahan mereka, salah itu larinya ke dosa. Soalnya mereka tidak menjaga najis, bukan berarti kafir. Soal itu kurang bisa menjaga najis, itu salah, itu dosa. Kalau mereka soalnya misal masih minum-minum arak, dan itu kesalahan mereka, itu bukan berarti kafir, karena itu juga bukan termasuk pembatal Islam. Bahkan membunuh, merampok tidak bisa dihukumi kafir, itu karena itu tidak termasuk hukum pembatal Islam. Clear mereka secara hukum, kriteria persyaratan rukun Islam, masih rukun Islam, masih rukun iman, memenuhi persyaratan orang dikatakan Islam. Dan persyaratan dikatakan kafir, ya sudah ada namanya kriteria persyaratan kafir. Bahkan hukum pembatal Islam pun juga supaya dikaji, dipahami itu. Bagaimana mereka menghilangkan dalil, misalnya banyak dalil yang mereka ingkari dan mereka tidak terima. Akhiru halam la ilaha illallah dagal jannah, mereka ingkari. Ya biarkan dalil memang seperti itu. Memang dalil seperti itu. Ada lagi dalil yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi masna min dzurah. Ya, biarkan dalil, memang ada dalil seperti itu, kenapa tidak diterima? Barang orang akan keluar dari neraka yang mereka mengakui la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada satu kebaikan. Ya biarkan, memang dalil seperti itu kok tidak diterima. Innallaha yak Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu akan mengampuni segala dosa kecuali dosa musyrik. Jadi yang dikatakan muslim batal Islam mungkin karena melakukan musyrik. Kalau tidak musyrik ya masih Islam. Itu hukum pembatal Islam tidak diampuni kalau melakukan musyrik. Selain musyrik itu masih bisa diampuni. Ada dalil lagi, man laki Allah la yusrik billah dakhala jannah. Barang siapa yang ketemu dengan Allah tidak melakukan kesyirikan, maka dia bisa masuk surga. Lam yusrik billah dakhala nar. Barang siapa yang musyrik kepada Allah maka masuk dalam neraka. Yang paling fatal kalau dalil supaya diikuti, disenangi, dalilnya seperti itu kok dalil itu dibuang, enggak diterima. Jadi selama orang-orang itu malah masih muslim, Islam itulah saudara kita muslim, kita hargai, kita hormati, kita sayang. Soal mereka ada kekurangan, kesalahan, itu salah, jangan dihukumi kafir. Simple. Jadi kami ini yang baik-baik yang baik ya kita kerjakan, yang tidak baik ya tetap kita tinggalkan. Bukan terus yang keluar seenaknya semua gue terus poya-poya, enggak, nyatain juga enggak, malah lebih hati-hati, lebih menghargai, menghormati, lebih mempersiapkan diri, memperbaiki diri hati dengan baik, mengikuti agama sebagaimana Nabi dan para sahabat. Seperti itu, simpel aja. Islam memang seperti itu, memang gampang, memang mudah. Yang memperberat itu kan mereka sendiri, memperberat. Kalau dia ingat dalil Umar bin Khattab, idza ra'aitum fi dinihim ya ta'sis dula, idza ra'aitum qauman ya ta'sis dulalah, ada al-ayah itu saya dilupakan. Jadi ketika kamu lihat orang-orang yang berbisik-bisik di dalam agama, maka pahamilah bahkan mereka sedang membangun kesesatan. Idza ra'aita qauman yatanajjauna fi dinihim dunal amah falam anahu yatasis dulalah. Nah itu dalilnya. Jadi kalau orang itu berbisik-bisik membicarakan agama, pahamilah, camkan itu sedang membangun kesesatan. Masa agama sembunyi-sembunyi, tidak berani terang-terangan, ini supaya berpikir dengan cerdas. Lah itu hadis itu dari Umar bin Khattab, kalau mereka sangat mengagungkan Umar bin Khattab. Bahkan ini dalil lagi yang supaya orang-orang yang masih di dalam supaya sadarlah. Jadi kalau sudah tahu penyimpangan dan hidupnya sudah mapan, ya supaya berpikirlah bagaimana. Jangan wa ta'awana al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolonglah dalam baik, jangan bertolong dalam dosa.
hanya karena pangkat, karena dihormati dia nggak mau keluar, nggak mau hijrah, tetap melanggengkan ketidakbenaran sehingga amal jareh yang dia terima, kasihan itu. Ada juga yang sudah tahu penyimpangan, tapi karena faktor ekonomi ya ada juga, itu supaya bersiap-siap atau di sini mempersiapkan lah kalau cuma faktor ekonomi. Ada juga yang di situ berpuluh-puluh tahun masih karena saking bodohnya, jadi 60-80 tahun masih di dalam, itu karena saking bodohnya. Jadi cuma umur tua saja di situ dia tahu penyimpangan, penyelewengan, itu kasihan. Ada juga yang sudah tahu tapi karena bunglon cari aman, ini ya kasihan sekali kalau masih berpikirnya seperti itu, bangga dengan bunglonnya. Lahatumul haqqo wa qad alimta wa farqal haqqo wal batil kama farqallahu bainal lail wan nahar. Kalau Umar Khattab itu setelah tahu kebenaran dia tidak akan menyembunyikan, dia akan terang benderang, dan dia akan memisahkan antara yang batal dengan yang hak, sebagaimana Allah memisahkan antara siang dan malam. Jadi seperti ada dalam hadis sirah nabawiyah sahabat Nabi itu ketika di Makkah itu hijrah dia pindah, tidak boleh membawa harta sepeser pun supaya ditinggalkan di Mekah. Maka diambil sama orang jahiliyah. Dia nggak apa-apa karena dia ingin cinta Allah Rasul, dia pindah ke Madinah dengan orang saja, tidak bawa-bawa, tapi dengan ridha Allah di Madinah dia menjadi pedagang, menjadi orang yang kaya yang berlipat-lipat. Itu kalau tawakal kepada Allah. Jadi orang yang bunglon, yang bangga dan bangga, dia takut karena ekonomi rezeki, itu namanya takwanya pada Allah itu masih sempit. Dia mengira Allah tidak kaya, mengira Allah tidak memberi kedamaian, tidak memberi penghormatan atau dan lain sebagainya. Tanah Allah itu luas, bumi Allah itu luas, supaya yakin dengan izin Allah, supaya yakin dengan rezeki Allah. Maka supaya dengan gagah berani seperti halnya sahabat Rasulullah SAW yang langsung hijrah, atau Umar bin Khattab langsung memisahkan antara yang salah dan benar, itulah orang yang terbaik. Maka supaya orang-orang Jokam yang sudah sadar-sadar, tinggalkanlah hal yang tidak benar. Yang belum, persiapkanlah, jadilah orang yang elegan, yang berani berprinsip yang benar seperti Umar bin Khattab itu tadi. Itulah segala yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, marilah kita meningkatkan fastabul khairat. Kami tetap mengajak fastabul khairat. Kita berlomba-lomba kebaikan. Tinggi rendah surga tergantung mereka masing-masing. Kan sudah paham, jadi jangan dikit-dikit dihukum kafir. Mereka tetap muslim. Yang menjadikan surga itu amalah mereka, kualitas Islam, iman, ihsan mereka. Nah, jadi soal salah larinya ke dosa. Jangan orang dikit-dikit dikatakan kafir. Ini sudah dalam pembahasan yang rekaman 1 sudah saya terangkan. Insya Allah semoga menjadikan manfaat dan barokah. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما